Pencapaian yang luar biasa ditorehkan Marsda TNI Dento Priyono saat bersama timnya dari Korhar Matau berhasil menghidupkan kembali human centrifuge yang berada di Lakespra, Jakarta. Bagaimana tidak hebat? Belalai putar yang berfungsi untuk menguji kemampuan penerbang tempur TNI Angkatan Udara dalam menahan gaya gravitasi itu sudah rusak selama 12 tahun. Pengoperasian kembali human centrifuge ini dilakukan oleh Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Lakespra Saryanto pada Jumat 21 Februari 2020. Yang lebih hebat lagi, tim canggih yang dipimpin Marsda Dento Priyono ini berhasil menghemat anggaran sampai dengan 100 miliar lebih. Selain itu, banyak sekali inovasi dan terobosan yang dilakukan pemilik tinggi badan 178 cm ini. Simak wawancara khusus angkasa dengan Marsda TNI Dento Priyono berikut ini. Jadi saya itu terlahir di Skadron Udara 12 yang cukup, menurut saya itu cukup pesawat cukup tua gitu ya. Jadi kesiapan yang rata-rata dulu di tahun 80-an itu, kesiapan di flatland hanya 4, itu terbang pertama tinggal 2, terbang yang ketiga 0, tidak ada kesiapan. Itu dituntut besok saya itu harus siap lagi 4 pesawat itu. Itu setiap hari saya itu pulang tuh antara jam 8, jam 9, jam 8, jam 9, tiap hari. Untuk bagaimana besok kesiapan tetap maintain 4 itu. Nah saya ditempa itu di Skadron 12 itu 13 tahun setengah. Disitulah terbentuk karakter saya untuk sebagai orang teknik itu memang harus seperti itu. Karena habis pesawat terbang rusak, kita perbaiki, besok pagi saya paparan di depan para penerbang, rusaknya ini saya perbaiki ini, hasilnya seperti ini. Jadi penerbang supaya confident untuk menerbangkan pesawat itu tiap hari loh. Saya lakukan itu. Waktu saya sebagai Letnan 2. Setelah itu saya dipercaya lagi sebagai Komandan Satuan Pemeliharaan di Depoar 30, saya di Sater 32. Selama 2 tahun di sana saya melaksanakan overhaul pesawat A4. Di sana saya mempersiapkan apa-apa sih yang dikerjakan untuk overhaul itu, mulai dari 300 jam terbang pesawat sampai kelipatan sampai 1000 jam terbang pesawat. Itu saya kerjakan di Sater. Setelah itu saya jadi Komandan Skadron Teknik 042 di Iswahyudi, menangani MK53. Tapi begitu MK53 terlalu banyak slotnya dalam 1 tahun itu yang saya kerjakan, kenapa F16 sama F5 tidak saya kerjakan juga di Skatek? Harusnya kan tugas Skatek itu mengerjakan harus sedang untuk pesawat yang ada di lingkungannya situ. Iswahyudi ada F5 dengan F16. Akhirnya saya berinovasi untuk itu juga kita kerjakan di 042 di Skatek itu. Dari situ saya dipercaya lagi jadi Kepala Dinas Logistik Pelanut Supadio Pontianak, menangani pesawat Hawk 100-200. Di sana 1 tahun setengah saya pindah lagi ke Depoar 30 sebagai Kepala Dinas Perencanaan dan Pengendalian. Di sana 1 tahun setengah di Malang, saya pindah ke Kosek 1 sini sebagai asisten logistik, mengenai radar ini yang lain, yang biasanya saya ngerjakan pesawat, saya mengerjakan apa-apa yang dibutuhkan oleh satrat-satrat, ada 6 satrat di Kosek 1 itu. Dari situ saya aslok Kosek, saya pindah jadi Kepala Dinas Logistik di Lanut tipe A di Iswahyudi. Di sana saya kira-kira 1 tahun setengah saya pindah ke Mabes AU menjadi Kasubdis Pesawat Latih. Ini juga tantangan baru saya. Biasa saya berkecimpung di pesawat tempur, saya berkecimpung di pesawat latih. Jadi saya tahu pesawat Bravo, pesawat Charlie, pesawat Cessna yang ditangani di pesawat latih itu, saya belajar di Subdis Pesawat Latih. Dari situ saya jadi Kasubdis Pesawat Tempur. Saya kembali ke habitat lah kira-kira gitu. Jadi saya masuk
Kasubdis Pesawat Tempur menangani seluruh pesawat tempur yang ada di Angkatan Udara. Dukungan yang untuk bin item di Angkatan Udara itu saya tangani di situ. Setelah itu saya menjadi Komandan Depo Har-30. Komandan Depo Har-30 di Malang. Saya menangani di situ untuk overhaul engine T56 Hercules di Sadar 31. Di situ saya nangani juga di Sadar 32 untuk major servicing Hawk 100-200, sama Sadar 33 itu menangani aksesoris untuk dukungan pesawat Hercules dengan pesawat tempur yang ada di sana. Dari Depo Har-30 dan Depo saya menjadi Direktur Engineering di Kuarma Tahu. Direktur Engineering 2 tahun, saya pindah lagi menjadi Direktur Logistik di Kodiklat AU. Di Kodiklat AU selama 8 bulan saya pindah menjadi Sesdis Aero. Sesdis Aero saya 1 tahun, saya menjadi Kadis Aero 1 tahun, saya menjadi Komandan Kuarma Tahu, dan dipercaya 2 tahun saya. Jadi selama saya menjabat 2 tahun sebagai Komandan Kuarma Tahu, itu karena tantangan Angkatan Udara yang saya jawab sebetulnya, bukan saya meng-create dari awal untuk membuat suatu inovasi. Karena tantangan Angkatan Udara yang cukup banyak yang harus saya selesaikan. Tahapan demi tahapan itu ternyata dengan perjalanannya waktu itu ketemu dengan sendirinya. Dari 48 inovasi yang sudah tercatat di dalam satu tulisan, itu hal-hal yang saya rasakan anak buah ini begitu militan dalam menjaga satu skillnya mereka. Ternyata skill itu harus ada yang men-trigger untuk bisa timbul militansinya itu. Dari militan itu, apa yang menjadi tantangan yang tadi saya sampaikan oleh Angkatan Udara ternyata bisa dijawab. Hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai contoh untuk pekerjaan yang singkat yang pernah saya lakukan, pekerjaan perbaikan X-ray yang ada di lanut-lanut lah gitu. Itu kita punya X-ray sejumlah sekitar 45 X-ray. Ada kerusakan 25 X-ray. Segera kita bisa selesaikan karena kita punya skill, punya personil dari depo-depo jajaran dari Kuarma Tahu. Yang pekerjaan yang lama yang saya lakukan yaitu pekerjaan human centrifuge yang ada di Laskes Prasaryanto. Ini kenapa menjadi tantangan saya dan itu menjadi keinginan saya untuk bisa saya hidupkan, karena ini benar-benar peralatan yang dibutuhkan oleh Angkatan Udara untuk para penerbang pesawat tempur. Para penerbang pesawat tempur tanpa ada human centrifuge tentunya mereka tidak terlatih dengan penggunaan daya G-nya mereka. Dan selama ini memang terlatih, cuman kan ke luar negeri gitu. Sekarang kita berusaha dari 12 tahun yang lalu human centrifuge itu rusak, sama Angkatan Udara sudah berusaha untuk diperbaiki, tetap juga tidak mendapatkan SOS ataupun perusahaan yang bisa memperbaiki itu. Itulah menjadi tantangan Kuarma Tahu untuk menjawab. Dengan menjawab itu kami mengerahkan atau menggunakan depo-depo jajaran Kuarma Tahu, ada 5 depo. Depo 10, Depo 20, Depo 40, Depo 50, dan Depo 70. Masing-masing depo punya peran dan tugas masing-masing. Apa yang menjadi persoalan human centrifuge itu kami bagi ke masing-masing komandan depo untuk menunjuk siapa inspektor yang bisa menangani ini. Itu kami kerjakan selama 1 tahun. Ternyata dalam 1 tahun hasilnya cukup bisa kita handalkan dari mekanik-mekanik kita semua, teknisi-teknisi kita semua. Hanya saja karena kami perlu bantuan dari tenaga ahli dari luar, kami menggandeng juga tenaga ahli dari luar, yang jebolan dari PTDI, ada yang dari lulusan dari Jerman, ada yang lulusan dari Amerika. Kebetulan ada di daerah-daerah Bandung juga. Itu yang kami pakai, kita dengan tenaga ahli itu, dengan 5 depo ini, kami hasilnya cukup baik. Di tahun 2020 kemarin kami bisa selesaikan di bulan Februari. Human centrifuge itu bisa normal lagi dipakai mulai dari 3G, 6G sampai dengan 9G. Jadi dari hasil pengujian yang sudah disertifikasi oleh Dislam Bagja, sudah dinyatakan itu layak untuk dipakai. Sekarang tinggal dari pihak operasi memakai untuk
melatih para penerbang tempur itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah inovasi dari 48 yang pendek saya kerjakan, yang panjang itu saya kerjakan. Gitu. Jadi kami prihatin dengan pesawat Boeing yang selama ini kalau melaksanakan pemeliharaan 6.000 jam terbang atau 6 tahun mana duluan, itu dikerjakan dikirim ke luar negeri, baik itu ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan, terakhir ke GMF. Itu kita sendiri tidak pernah mengerjakan itu. Dengan tantangan itu saya melihat sepertinya Depo 10 mampu untuk mengerjakan itu. Nah, dengan saya ada tantangan itu, tentunya saya melihat ke dalam dulu. Apa sih yang anak buah saya ini benar-benar mampu itu? Punya toolsnya enggak? Punya TO-nya enggak? Punya sumber daya manusianya enggak? Gitu. Itu saya inventaris dulu. Setelah saya inventaris, ternyata punya. Hanya kekurangan sedikit masalah tools bisa kami kolaborasi dengan GMF, saya pinjam. Jadi saya memberanikan diri itu tidak asal itu, tapi saya melihat ke dalam dulu. Setelah saya mampu, saya punya keyakinan mampu, saya sumber daya manusia itu saya didik ke GMF dulu. Saya titipkan di GMF karena waktu 2017 kita pelaksanaan HAR beratnya masih di GMF, kami titip 30 orang ke sana. Yang mengerjakan kita hanya tempatnya di GMF. Setelah itu di 2018 begitu Alpha 7307 masuk, mereka sudah kembali ke Depo 10, kami kerjakan sendiri dengan keterbatasan. Keterbatasan itu karena ada kerjasama dengan GMF, saya bisa pinjam peralatan, bisa pinjam tools. Kami disupervisi oleh GMF, menghasilkan Alpha 7307 itu dalam waktu 3 bulan kurang 1 minggu. 6 bulan. Itu dari GMF mintanya 6 bulan. Tapi karena Kepala Staf menginginkan dipercepat, karena pemakaian pesawat Boeing itu cukup masif, cukup banyak, jadi kami juga harus sebagai orang pemeliharaan harus mendukung menjadi apa yang menjadi keinginan pimpinan untuk menyediakan kesiapan pesawat Boeing itu, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Jadi selain saya punya tantangan itu, saya harus bisa meyakinkan pimpinan dulu, kira-kira Kepala Staf sebagai pimpinan Angkatan Udara untuk memutuskan iya dan tidak kan perlu ada keyakinan gitu. Jadi setelah saya mempelajari ke dalam dulu, saya memberi informasi kepada Kepala Staf Angkatan Udara dengan paparan apa yang mau saya lakukan. Seperti contoh, saya akan mengerjakan cek D, saya paparan lengkap dulu. Setelah paparan lengkap, memberi keyakinan Kepala Staf langsung ninjau lapangan, melihat langsung apa yang menjadi kesiapan kita ke dalam. Oh, ternyata siap. Nah, keyakinan dari pemimpin itulah yang kami berikan. Setelah itu, pemimpin Kepala Staf memberikan direktif kepada saya, udah silahkan laksanakan. Ternyata apa yang kami lakukan itu didukung oleh pimpinan, dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya cukup baik. Sampai dengan sekarang Alpha 7307 nggak pernah bermasalah terkait dengan hasil kita kerja di Koarmat. Jadi pertama saya sebagai komandan harus turun tangan langsung, ke bawah langsung. Apa yang menjadi persoalan anak buah saya harus jawab. Semua dia kekurangan tools, saya juga harus berusaha mencari bagaimana tool itu, apakah dibuat secara mandiri, ataukah saya berkolaborasi dengan GMF yang tadi, saya bisa pinjam dengan istilahnya, karena sudah ada kerjasama MOU antara Angkatan Udara dan GMF, jadi cukup ada beberapa kemudahan-kemudahan itu. Nah, setelah saya menjawab apa yang menjadi persoalan mereka, saya berikan penjelasan permasalahan Angkatan Udara yang harus kita jawab. Supaya apa? Militansinya mereka timbul, semangatnya dia timbul. Dengan begitu, apa yang sudah mereka menjadi permasalahan sudah kita siapkan, terus kita gugah lagi untuk semangatnya, mereka akan apa yang sudah kita perintahkan itu dikerjakan dengan sukarela, dengan enak, bahkan overtime. Untuk menyelesaikan cek D itu, Mas, untuk menuju ke 3 bulan itu overtime terus, saya bikin shift per shift.
mereka nggak pernah nuntut macam-macam karena saya menjelaskan dulu ini persoalannya seperti ini, angkatan udara begini. Jadi mereka mau menunjukkan apa yang menjadi skillnya mereka itu ditunjukkan oleh kepada pemimpin. Dan bahkan apa hasil dari itu, dari pemimpin mengakui. Militansinya itu diakui oleh pemimpin, apa dikasih sertifikat oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi apa ucapan terima kasih Kepala Staf itu. Jadi apa ya, saya mau turun tangan, apa yang menjadi persoalan mereka harus kita selesaikan dulu. Baru mereka kita gugah untuk bagaimana bisa memotivasi mereka. Itu caranya seperti itu. Jadi seperti yang awal tadi saya sampaikan, kalau pemimpin mau, saya kan diperintahkan tinggal menjalankan aja. Jadi cukup mudah sekali saya melakukan pemindahan pesawat itu karena perintah pemimpin. Waktu itu Pak Hadi Cahyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara memulai untuk saya memindahkan pesawat A4 pertama kali dari Lanut Hasanuddin Makassar ke Museum Satria Mandala Jakarta. Itu saya lakukan waktu saya masih Sesdi Sairu. Sesi aero saya lakukan, setelah itu jadi diresmikan di bulan kalau nggak Maret April antara itu 2017. Pas peresmian itu Kepala Staf menyampaikan ke saya, tolong pindah juga itu Alfa 1301 yang ada di Paskas Margahayu. Saya waktu itu juga berpikir, waduh Hercules segede gitu gimana kalau pindah dari Bandung ke Jogja gitu kan. Saya dalam rapat itu memimpin sekian banyak perwira itu saya sudah berpikir, wah ini saya pasti akan banyak dihujat sama orang pemakai jalan itu. Karena dari Bandung menuju ke Jogja itu kan tidak pendek jalannya kan gitu kan. Waktunya pasti berhari-hari. Pasti saya akan dihujat banyak orang gitu. Tapi ternyata di dalam pelaksanaannya berbeda Mas. Begitu pesawat sudah kami protolin semua, kami coba survei melalui jalan tol terlalu banyak kos yang harus kita keluarkan, akhirnya pakai jalan biasa. Kita pakai jalan biasa dengan waktu tempuh sekitar 8 sampai menuju 9 hari. Dari Bandung ke Jogja. Itu ternyata sepanjang jalan itu semua orang bahkan menonton, merekam pakai masing-masing, HP masing-masing, dan bahkan yang naik motor ikut mencarikan jalan gitu. Karena apa ya? Mungkin sesuatu yang aneh, yang tidak biasa gitu kan. Biasanya kan pesawat itu terbang di atas, kok ini lewat bawah kan gitu. Ternyata apa yang menjadi pemikiran saya awal itu jadi tidak terbukti gitu. Disupport betul dari Bandung menuju ke Jogja. Ini yang menjadikan saya terus semangat memindahkan pesawat yang lain gitu. Dengan Pak Hadi waktu itu terus masif sekali untuk memindahkan pesawat. Dan saya ingat betul jumlahnya sekitar 30-an pesawat saya pindahkan. Yang paling jauh saya ambil pesawat yang dari Biak itu dalam kondisi tinggal rangka, tidak ada material besi, itu tinggal tulangan saja gitu. Nyampe dari Biak kita ambil, kita kirim ke Sadar 32 untuk diperbaiki lagi, dibentuk ulang, itu tinggal rangkanya saja gitu. Ternyata bisa, jadi bentuk pesawat aslinya itu terbentuk. Jadi semua ada sekitar 30 pesawat yang kita pindahkan, baik yang ada di monumen, di lanut-lanut, maupun di museum, baik di Jakarta maupun di Muspusdela, kira-kira gitu. Nah, engine museum itu berawal dari keprihatinan saya. Jadi saya waktu sering memindahkan pesawat itu kan saya sering keluar masuk ke Muspus itu. Saya lihat ke dalam banyak engine yang hanya ditaruh di bawah saja. Bawah pesawat ada engine-nya, di bawah ada pesawat engine-nya, dan berdebu gitu. Dari keprihatinan itu saya terus timbul, kenapa nggak dikumpulkan, dijadikan satu, dikasih cerita gitu. Jadi ada museum khusus yang membuat kita tertarik untuk mengetahui engine-engine pesawat yang selama ini kita pakai, dan itu ternyata bisa. Jadi saya waktu merencanakan itu, karena di situ di samping Hercules itu ada satu gedung yang tidak terpakai lagi, tapi masuk dalam
cagar budaya Jogja tidak boleh dirobohkan atau dirapikan, hanya bentuknya seperti itu. Boleh dalamnya dirapikan tapi luarnya oke, saya rapikan gitu. Jadi di situ saya bisa gelar 37 engine. Jadi mulai dari engine pesawat Cessna, pesawat Cureng, pesawat semuanya ada, sampai dengan Boeing 737. Saya dapat engine dari JMF, kita diberi hibah satu engine Boeing 737 dan saya gelar juga di situ. Jadi semua saya lakukan karena awal keprihatinan gitu. Jadi saya bisa memanfaatkan tempat yang tadinya menjadi cagar budaya, tapi dalamnya kita rapikan, engine kita masukkan ke situ dengan harapan apa? Supaya generasi muda yang akan datang, yang mungkin masih anak-anak SMP, SD, SMA, termasuk kita Angkatan Udara yang masih muda-muda, mau belajar dari sejarah yang ada yang kita selama ini kita pakai. Terima kasih. Jadi saya berpesan kepada generasi muda Angkatan Udara khususnya, mari kita bangun Angkatan Udara ini dengan baik. Karena dengan generasi muda yang dibekali ilmu, dibekali persoalan-persoalan yang langsung bisa dijawab tantangan itu, tentunya nanti akan bisa membangun Angkatan Udara ini dengan baik. Jadi sumber daya manusia yang sekarang ini harus, yang muda-muda ini harus banyak berinovasi, mau berkreasi, memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di skadron-skadron. Harus berinovasi, jangan semua kembalikan kepada pimpinan yang lebih atas atau di Mabes Angkatan Udara, akan tidak baik di skadron itu. Jadi harus mau berinovasi di satuannya masing-masing kalau mau baik Angkatan Udara dan mau kesiapan itu tinggi Angkatan Udara. Kira-kira seperti itu.